Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Arifani dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikanul Karimah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Rosanti. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan mewawancarai teman saya bernama Arina Kamelia dari Stikes Bina Sehat PPNI Mojokerto. Baik, langsung saja. Bagaimana pendapat Anda terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Baik, menurut saya pandangan saya tentang Pancasila adalah petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin masyarakat Indonesia yang ada beberapa macam ragamnya. Fungsi Pancasila itu ada 3. Yang pertama itu memelihara, memperkuat dan memperkokoh kesatuan dan persatuan Indonesia. Dan yang kedua itu membimbing atau mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Dan yang ketiga itu menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya untuk melakukan cita-cita dalam bangsa dan negara. Maka dari itu Pancasila itu ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Baik, untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimana pendapat Anda tentang sila pertama dari Pancasila? Baik, menurut saya pada sila pertama yang isinya itu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang di dalamnya itu membahas nilai-nilai luhur atau nilai mulia yang harus dimiliki setiap segenap warga Indonesia. Dan di sila pertama itu dia menganjurkan kita untuk memeluk agama masing-masing untuk menaati norma-norma kehidupan keagamaannya. Dan di sila pertama itu terdapat makna penting bahwa negara kita wajib menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk tanpa diskriminasi untuk melakukan ibadah menurut agama dan kepercayaannya. Bagaimana perilaku yang mencerminkan sila pertama tersebut? Baik, dari untuk mewujudkan sila pertama kita harus memajukan toleransi seperti menaati perintah Tuhan Yang Maha Esa, tidak memaksa agama orang lain untuk mempercayai agama kita, dan menghormati agama orang lain. Baiklah, selanjutnya bagaimana pendapat Anda dalam sila kedua dari Pancasila? Baik, untuk sila kedua itu berisi cita-cita yang mengandung 3 nilai. Yang pertama itu nilai kemanusiaan, nilai keadilan, dan nilai keadapan. Dari ketiga nilai tersebut itu termasuk rumus sifat luhur budi manusia Indonesia. Dan sila ini juga mengandung hak dan jaminan kebebasan berhubungan baik dengan Tuhan, orang, negara, dan masyarakat. Bagaimana perilaku yang mencerminkan sila kedua tersebut? Yaitu kita harus memperlakukan manusia secara adil dan beradab seperti kita memperlakukan baik diri kita sendiri. Dan yang kedua itu tidak boleh semena-mena terhadap orang lain. Baiklah, saya akhiri sesi wawancara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Amir Hasan Hamzah yang berasal dari Universitas Al-Hikam, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan mewawancarai atau bertanya kepada rekan saya ini. Mengapa Anda memilih jurusan Pendidikan Agama Islam? Karena menurut saya pendidikan agama Islam untuk saat ini sangat penting dikarenakan banyak orang-orang Islam yang
mulai kurang belajar tentang pendidikan Islam atau bisa kita bilang syariat Islam. Kalau menurut saya pendidikan Islam sangatlah penting untuk dipelajari bagi semua kalangan. Menurut Anda, tujuan Anda pendidikan agama Islam apakah ada kaitannya dengan pendidikan Pancasila yang sudah kita pelajari mulai pendidikan sekolah dasar sampai ke perkuliahan? Menurut saya ada kaitannya tentang pendidikan agama Islam dengan apa yang kita bisa bilang pedoman bangsa kita, yaitu Pancasila. Dikarenakan Pancasila itu kita lihat aja pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran pada surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad, yang artinya mengesahkan Tuhan, yaitu terdapat pada sila pertama. Dan tentu saja di Indonesia ini juga banyak sekali agama-agama yang mereka setuju akan adanya Pancasila. Oleh karena itu pastinya ada keterkaitan dan saling berhubungannya antara Pancasila dengan Al-Quran atau yang bisa kita sebut pada ajaran Islam. Kalau kita beranjak ke sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia, menurut Anda bagaimana Anda menerapkan sila tersebut, yaitu Persatuan Indonesia, dalam prodi Anda? Kalau kita berbicara tentang Persatuan Indonesia, Persatuan Indonesia adalah artinya menurut tafsir saya adalah semua rakyat Indonesia itu bersatu agar bisa saling bergotong royong dalam mewujudkan suatu impian. Nah, kalau kita hubungkan antara pendidikan Islam atau yang terdapat pada prodi saya ke dalam sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia, tentunya kita harus saling mendukung satu sama lain. Artinya meskipun kita berbeda-beda, pendapat kita berbeda-beda, kalau di Islam ada mazhab, ada aliran, kita tentunya harus bisa bersatu untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Nah, kalau sekarang menurut Anda bagaimana kesimpulan tentang sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia, dalam penerapannya di kehidupan kita atau dalam kehidupan bermasyarakat? Menurut saya pada prinsip sila ketiga dalam Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, untuk menerapkan kepada kehidupan bermasyarakat atau bernegara, itu tentu saja kita harus saling menghormati satu sama lain. Satu sama lain kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Agar apa? Agar terciptanya satu tujuan dan satu impian yang sama untuk menciptakan suasana yang hangat di antara masyarakat atau menciptakan kedamaian pada masyarakat dan tentu saja pada negara tercinta ini. Terima kasih atas waktunya, sehingga saya dapat melancarkan diskusi wawancara dengan Anda mengenai Pancasila, tentunya untuk sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Sekian dari kami. Apabila ada salah atau kata dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini teman saya, namanya Avelina Suryani, dari jurusan Psikologi Universitas Pajajaran, yang akan saya wawancara mengenai tentang Pancasila, lebih tepatnya yaitu sila keempat. Langsung saja, Mbak April, bagaimana menurut Anda tentang Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila sebagai dasar negara,
sebagai dasar atau fundament untuk sebuah negara, sehingga setiap hukum yang ada di negara kita Indonesia harus berdasarkan kepada Pancasila. Nah, yang kedua, apa pendapat Anda tentang sila yang keempat? Bahwa setiap hal yang dirumuskan atau setiap hal yang ditentukan pada hukum di Indonesia karena harus berdasarkan Pancasila, berarti jika menyesuaikan dengan sila keempat bahwa segala sesuatu itu harus dilaksanakan atau diputuskan dengan hasil musyawarah mufakat, sehingga tidak akan menimbulkan perbedaan pendapat. Pertanyaan terakhir yaitu, apakah tujuan pendidikan Pancasila menurut pendapat Anda? Pendidikan Pancasila sendiri tentunya pertama untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air kita sendiri. Kedua, tentunya untuk melandasi kesadaran dalam melaksanakan hukum yang berlaku di Indonesia. Ya, mungkin cukup sekian wawancara dari saya kepada Mbak April. Terima kasih banyak telah Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan saya bernama Eli Eva Septia dari Universitas Brawijaya, jurusan akuntansi. Lalu apakah tujuan Anda mengambil jurusan akuntansi ini? Ya, sebelumnya saya mengambil jurusan ini karena saya ingin mempelajari laporan keuangan dengan baik dan benar, dan saya ingin memahami perekonomian di Indonesia secara universal. Lalu bagaimana menurut Anda tentang Pancasila sebagai dasar negara? Ya, Pancasila merupakan dasar negara yang mengatur berjalannya pemerintahan sesuai dengan ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 yang mengatakan bahwa Pancasila merupakan dasar hukum negara Indonesia. Apa pendapatmu tentang keadilan pada sila kelima? Ya, menurut saya keadilan merupakan keadaan seseorang di mana memperoleh hak yang sama dan keadaan yang sama. Bagaimana sikap yang mencerminkan sila kelima Pancasila? Sikap yang mencerminkan sila kelima adalah menjunjung tinggi dan gotong royong, peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan hak umum, dan menghormati jerih payah kerja keras seseorang. Lalu bagaimana menurut Anda tentang tujuan yang terdapat pada sila kelima? Tujuan yang terdapat pada sila kelima yaitu ingin mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Apakah pada sila kelima Pancasila sudah berjalan sesuai dan terrealisasi dengan baik? Menurut saya, sila kelima ini belum terrealisasi dengan baik karena terdapat beberapa kebijakan yang kurang sesuai dengan masyarakat Indonesia yang tidak menciptakan keadilan. Apabila sila kelima ini telah berjalan dengan baik, tentu kemakmuran dan kesejahteraan rakyat akan tercapai. Apakah tujuan pendidikan Pancasila menurut Anda? Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang berperilaku. 1. Memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan. Yang ketiga, mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian, agar memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa, sejarah, dan nilai budaya bangsa. Melalui pendidikan Pancasila, warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten berdasarkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Mungkin cukup sekian wawancara dari saya dan rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.